Baik, selamat sore rekan mahasiswa sekalian. Di sore hari ini kita melanjutkan Sore, Pak. pertemuan materi kita di mata kuliah urusan paralel. Setelah di pertemuan pertama dijelaskan kontrak perkuliahan, RPS, dan serta CPMK, sub CPMK, dan rubrik penilaian. Di materi ini kita melanjutkan di sub CPMK yang kedua yaitu pengantar komputasi paralel. Apa saja di dalamnya yang akan kita sampaikan? Eh, yang pertama ada arsitektur, nanti kita akan belajar arsitektur, model dalam komputasi paralel, desain, bahkan untuk pemecahan masalah yang skala besar. Sumber referensi yang diambil yaitu dari HPC, Lawrence Livermore National Laboratory atau LLNL. Sudah saya berikan juga di materi pertemuan sebelumnya. Berikutnya, berikut ini adalah perbedaan antara komputasi serial di sebelah kiri, kita bisa lihat di layar masing-masing, dan sebelah kanan yaitu komputasi paralel. Komputasi serial ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, jumlah core yaitu berupa satu ya, masih single core. Terus dia hanya dapat memproses instruksi secara berurutan atau secara antre, berantrian satu per satu sampai hingga di ujung ya, di ujung di sebelah kanan. Kemudian yang paralel, dia sudah memanfaatkan multi-core dengan instruksi-instruksi yang dapat diproses di dalam core itu satu per satu. Sehingga kita bisa melihat secara sekilas ada jelas perbedaan. Satu instruksi pada satu waktu itu untuk komputasi serial, kita bisa lihat contohnya jika kita mengeksekusi sebuah program pemrograman ya di mata kuliah tingkat dasar sebelumnya pernah mendapatkan mata kuliah algoritma dan pemrograman, kita menyusun flowchart. Di sana ada inisialisasi, kemudian ada eh, deklarasi, kemudian ada inputan, proses, kemudian outputnya mau diarahkan seperti apa. Nah, seperti itulah runtutan dari data ataupun instruksi yang akan diproses di komputasi serial. Sedangkan komputasi paralel di sini berbeda dari segi infrastrukturnya juga dia sudah multi core, tidak lagi single core, dan data masing-masing data atau instruksinya sudah bisa dikerjakan secara bersamaan, jadi secara simultan. Mengapa harus eh, kita harus mempelajari dan di era modern ini harus mengenal komputasi paralel? Yang pertama jelas sangat menghemat waktu dan biaya. Kemudian sebagai solusi atau penyelesaian masalah-masalah yang sangat eh, kompleks, contohnya untuk forecasting atau peramalan cuaca. Berikutnya juga bisa untuk kita memecahkan problematika genetika di bidang studi biologi ataupun di kehewanan untuk pemecahan masalah-masalah genetik. Dan lainnya misalkan di lalu lintas, penguraian masalah di traffic jam di kota-kota besar juga bisa dibantu dengan komputasi paralel. Ciri dari komputasi paralel juga yang jelas sudah memanfaatkan multicore ya di era modern saat ini. Berikutnya kita akan mengenal terminologi kunci dan hukum AMDAL. Perhatikan di gambar paling atas, di sana kita mengenal node yang terdiri dari CPU, memori, dan jaringan. Kemudian ada CPU atau core itu sendiri yang merupakan unit eksekusi secara fisik dan taks di bagian kanan ini bagian akhir yaitu bagian diskritnya. Hukum AMDAL kalau kita melihat pada gambar grafik dua dimensi ya di sumbu X itu ada jumlah prosesor dan di sumbu Y itu sumbu X jumlah prosesor dan sumbu Y adalah speed up.
kalau kita menginginkan kecepatan sebuah prosesor, ternyata dengan kita menambah jumlah prosesor, kecepatan itu tidak serta-merta bertambah. Itu hukum AMDAL ya. Kita bisa melihat pada grafik, perhatikan ini seperti di pertemuan sebelumnya untuk hukum AMDAL kita mengukur yaitu speed. Ada rumusnya untuk rumus hitung speed 1/1 min P ya. Nanti P-nya itu tergantung nilainya. Di situ P di sini di grafik pertama ini P-nya 50%. Perhatikan ternyata jumlah prosesor itu sangat efektif jika dia hanya 2 core. Ternyata kalau lebih dari itu kecepatannya tidak bertambah tapi malah cenderung flat atau datar. Kemudian eh, kita bisa baca di grafik berikutnya. Kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata di sini ada batasan skalabilitas, yaitu yang dikenal sebagai serial fraction. Menambah prosesor tidak selalu melipat gandakan kecepatan atau speed up. Kecepatan maksimum yang hanya dibatasi oleh sisa dari kode serial. Jadi kode serial merupakan data-data instruksi yang nanti diproses. Itu yang menjadikannya eh, memiliki batasan. Materi berikutnya, di slide berikutnya ini kita akan mengenal taksonomi Flynn, klasifikasi dari arsitektur komputasi. Ada 4 bagian. Di yang pertama SISD, yaitu single instruction, single data. Jadi satu perintah, satu instruksi yang dia bisa memproses satu data saja. Perhatikan pada gambar, ada instruksi masuk, dia diproses, instruksi masuk itu kan diproses pada core atau pada CPU, kemudian dioutputkan juga satu. Lebih expand lagi di sebelah kanan yaitu SIMD, Single Instruction Multiple Data. Jadi instruksinya satu, tetapi datanya ada banyak. Dan ini contohnya eh, untuk SIMD itu bisa digunakan pada GPU atau untuk komputer pemrosesan yang membutuhkan GPU yang besar. Jadi instruksinya sama, melainkan datanya sinkronus. Sedangkan yang SISD tadi contohnya adalah komputer klasik seperti komputer kita saat ini. Kemudian di taksonomi Flynn yang ketiga yaitu MISD, Multiple Instruction Single Data. Ini datanya sudah mulai banyak diproses pada core dan outputnya berupa single data. Contohnya bisa digunakan pada penyelesaian masalah komputasi kriptografi. Jadi dengan jumlah bit enkripsi kripto yang semakin kompleks, dengan tingkat kerumitan, komputasi, arsitektur komputasi pun juga harus lebih kompleks ya. Jadi lebih cepat nanti memprosesnya. Paling akhir di sini MIMD merupakan arsitektur dari taksonomi yang termodern saat ini, yaitu multiple instruction, multiple data. Jadi dia bisa memproses banyak data, banyak instruksi secara bersamaan dan juga proses data juga secara bersamaan. Contoh dari klasifikasi arsitektur MIMD ini merupakan era komputer sekarang kita saat ini, yaitu superkomputer atau komputer cluster. Instruksinya bisa berbeda-beda, melainkan datanya sudah juga berbeda yang dicirikan dengan asinkronus. Berikutnya di materi arsitektur memori satu atau share memory. Share memory jelas kita sudah jelaskan di materi kuliah sebelumnya ya, karena ini ada mahasiswa semester 7. Di sini share memory merupakan bagian dari arsitektur sebuah komputer. Terdiri dari global memory dan memiliki beberapa core di sana dengan konsep utama semua prosesor mengakses ruang alamat atau memori global yang sama. Perubahan data pada satu CPU instan dapat terlihat oleh semua. Nah, tipe aksesnya ada 2 tipe. Yang pertama melalui Uniform Memory Access atau UMA.
Dan kedua, non-uniform memory access atau NUMA. UMA itu bisa diakses melalui waktu akses yang sama rata. Jadi eh, penggunaannya pun juga harus dibagi dengan pembagian waktu yang jelas. Kemudian NUMA dia bisa diakses secara lokal, bahkan lebih cepat karena eh, dapat diakses secara lokal. Nah, pro dan kontranya di sini jelas user lebih dia lebih user friendly. Terus transfer datanya juga lebih cepat. Sedangkan kontradiksinya sulit, arsitektur memori seperti ini sangat sulit untuk di scalable, untuk ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena alasannya jalur busnya cenderung macet ya jika CPU-nya ditambah lagi. Jadi ini pun beberapa juga masih dipakai saat ini. Nah, ini adalah arsitektur memori yang kedua, ada distributed dan hybrid. Distributed memory di gambar sebelah kiri kita, di situ setiap prosesor memiliki memorinya sendiri-sendiri dan masing-masing juga terhubung dalam jaringan ya. Sedangkan pada hybrid gambar sebelah kanan merupakan gambar standar dari hybrid, merupakan gabungan ya, merupakan kombinasi dari share memori dalam node, kemudian dari itu didistribusikan dan juga saling terhubung dalam sebuah jaringan. Jadi hybrid atau kombinasi seperti itu. Pro dan kontranya di sini yang kontradiksinya, pro-nya sangat scalable. Jadi ini bisa di scalable, sangat bisa ditingkatkan lagi dan sekaligus sangat hemat biaya. Jadi contoh kita hanya ingin menambah sisi CPU-nya itu bisa. Jadi terus kemudian kita tambah RAM, bagian RAM-nya sendiri itu juga sangat bisa. Kontradiksinya, nah ini di sisi programmer, programmer bertanggung jawab penuh atas pemindahan data. Jadi eh, ada plus dan minus ya kalau di data yang tersimpan itu ternyata eh, harus harus juga ada kesulitan dalam pemindahannya. Mungkin sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan? Ya, Kalau Pak. tidak ada, saya lanjutkan ya. G. Pak. Baik, ini merupakan abstraksi dari awal di saat sebelumnya kita sudah mengenal dan belajar tentang arsitektur komputer secara singkat. Nah, apa tujuan dari arsitektur komputer itu jika kita terapkan di sisi pemrograman paralelnya? Jadi, secara hardware, perhatikan dua lapisan di gambar sebelah kiri pada slide ini. Hardware, baik itu share maupun distribute, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Dan ternyata itu merupakan pondasi. Pondasi untuk apa? Pondasi untuk komputasi paralel. Komputasi paralel yang cenderung lebih membutuhkan sumber daya yang lebih besar, lebih cepat. Untuk apa? Komputasi paralel yang membutuhkan daya yang sangat besar dan lebih cepat itu atau speed up-nya sangat-sangat rendah. Yang jelas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks tadi yang sudah saya uraikan di atas. Masalah lalu lintas, traffic jam, eh, forecasting cuaca ya, peramalan cuaca ataupun genetika dan lain sebagainya. Nah, mengenal model pemrograman yang eh, paralel jelas berbeda dengan model pemrograman yang serial. Kenapa? Arsitektur pun juga berbeda, memori pun juga sudah berbeda, walaupun sudah mulai combine hybrid. Di sini kita akan menggunakan sedikit cara yang berbeda dan sesuai standar ada beberapa ya untuk kita dapat menerapkan pemrograman paralel. Model yang harus digunakan yaitu contohnya di sini ada share memory itu bisa tanpa thread, kemudian threads bisa contohnya menggunakan OpenMP maupun pthreads, kemudian menggunakan message passing atau MPI, data paralel atau PGAS dan hybrid. Kita akan jelaskan satu persatu di slide berikutnya.
Berikut ini adalah share memory dan threads. Konsepnya satu proses ya yang berat memiliki banyak jalur atau eksekusi yang ringan dibagi-bagi pada thread di tingkat thread. Nah, komunikasi saling terhubung di tingkat global di dalam memori global di bawah sesuai pada gambar. Jadi proses yang beratnya ada di heavy di paling atas nih, proses utama, kemudian dia dipecah di bagian thread, kemudian kembali satu persatu ini dikumpulkan dalam satu komunikasi memori global. Implementasi bisa menggunakan OpenMP, ini jelas sudah standarisasi industri. Kita bisa menggunakan compiler directives atau kelebihannya apa OpenMP ini dia bisa portable, bisa dipakai secara portable. Kemudian Patriots dia berupa library base. Jadi kita bisa pakai library-nya kita manfaatkan untuk menyelesaikan pemrograman paralel kita. Dan ini ada peringatan dari baik itu share memory maupun Patriots membutuhkan sinkronasi untuk mencegah adanya race condition atau bird overlapping condition. Berikutnya adalah MPI atau Message Passing Interface. Perhatikan di sini ada node 0, node 1, dan seterusnya. Ini merupakan ilustrasi dari MPI. Data dia dikirim ibaratnya sebuah pesan ya, yang terkirim dari node 0 ke node 1 ataupun ke node seterusnya. Standar dan de facto ini digunakan untuk memori yang terdistribusi. Setiap tugas atau instruksi menggunakan memori lokalnya masing-masing. Pertukaran data harus eksplisit, baik itu mengirim, mensend, ataupun menerima. Skalabilitasnya dari MPI ini sangat tinggi. Dari satu komputer bisa hingga sampai ke ribuan node. Nah, contoh kalau penggunaan MPI kita dalam pemrograman paralel bisa menggunakan MPI send, data, dan seterusnya, network, MPI receive, data, dan seterusnya, titik koma. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait MPI. Model dan hybrid dan data paralel. Perhatikan pada gambar, di sini ada model hybrid dan model data paralel. Hybrid ini menggabungkan kelebihan MPI yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu antar node dan OpenMP atau CUDA itu bisa untuk digunakan dari intranet. Standar arsitektur untuk hybrid itu ya dia sudah menggunakan Xscale modern arsitektur. Jadi kalau Xscale berarti 10 pangkat berapa itu? Hexa berarti 18 ya, 10 pangkat 18. Bayangkan itu standar arsitekturnya sudah menggunakan di 10 pangkat 18 di tingkat prosesornya ya. Kemudian pada data paralel eh, berfokus pada struktur data. Dia menggunakan data-data array, grid yang dipartisi. Kemudian dia bertugas bekerja secara kolektif pada bagian data masing-masing. Nah, contohnya bisa menggunakan Unified Parallel, Unified Parallel C, ataupun Co-array pada Fortran dan lain sebagainya. Ringkasan di sini eh, dari setiap komputasi paralel dan kemudian beranjak pada model pemrograman tingkat abstraksi, kita harus memahami betul apa itu masalahnya dulu. Kemudian kita bagi kecil-kecil di tingkat masalah, kita partisi ya. Kemudian kita bisa desain bentuk komunikasinya kita menggunakan secara data paralel atau MPI atau P-tree dan lain sebagainya. Kemudian baru dioptimasi. Contoh debugging tools kita bisa menggunakan Total View, DDT, ada Stack Trade Analysis Tools. Secara performa tools, cara mengurusnya bisa menggunakan TAU atau HPC Toolkits. Di era-era sekarang ini, secara modern, era scalable atau 10 18 ops per second ya, per detik, bayangkan. Ini era-era implementasi dari pemrograman paralel yang kita sudah rasakan di kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Ini adalah merupakan masa depan di komputasi sains yang kita sudah rasakan dan ada di hadapan kita masing-masing. Nah, di sini ada kuis singkat, masih ada sisa waktu.
Kita simak kuisnya. Perhatikan di sini sebentar. Nah, bisa menyimak ini kuisnya terlihat ya, jelas. Mas Widyo, Bisa, Mas bisa Agung, Pak, terlihat ya? bisa. Baik, nah ini kuis singkat saja, eh, kurang lebih ada 6 soal. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat mendeskripsikan definisi komputasi paralel, Mas Agung? Nggak terlihat, Pak. Ini saya besarin. Belum Pilihannya Pak, ini belum terlihat terlihat jelas? Pak. Belum. Nggak, belum, Pak. Pindah share screen Pak. Oh, pindah share screen. Nge-freeze. Bentar, sebentar, sebentar ya. Saya share ulang. Nah, nah, sudah terlihat? Sudah. Nggak, Pak. Nah, coba Mas Agung dibantu. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat mendeskripsikan definisi komputasi paralel? A, Pak. Nah, kita klik. Ya, jawabannya kurang tepat. Apa yang tepat, Pak? Apa, Pak? Ya, yang Nah, benar adalah C. Pilihan C yaitu penggunaan simultan dari beberapa sumber daya komputasi untuk penyelesaian solusi masalah komputasi. Baik ya, berikutnya. ya, Pak. Dalam arsitektur komputer von Neumann, komponen manakah yang bertugas mengambil instruksi dari memori, yang mendekode instruksi sebut dan mengkoordinasikan operasi? Siapa yang bisa bantu menjawab? Kontrol unit Pak. Mas Widyo, nggih. Jadi jawabannya adalah D. Wah, betul sekali. Baik, kontrol unit berfungsi sebagai pusat koordinasi yang membaca instruksi dari memori dan mengatur eksekusi secara berurutan. Berikutnya, soal berikutnya yaitu berdasarkan taksonomi Flynn, kategori manakah yang paling akurat untuk mendeskripsikan superkomputer modern yang terdiri dari banyak prosesor, di mana setiap prosesor dapat mengeksekusi instruksi yang berbeda pada data yang sama. Ya, ingat, instruksinya berbeda, datanya sama. Yang mana? Siapa yang bisa membantu? Mas Agung, boleh? A, Pak. Ah, betul sekali. Nah, baik, saya catat dulu ya. Nah, ini Ya, tadi Mas Widya sudah, Mas Agung 2 kali. Nah, ini MIMD atau multiple instruction, multiple data, dia sanggup mengeksekusi instruksi yang berbeda dan data yang berbeda secara bersamaan. Berikutnya, manakah yang merupakan karakteristik utama dari arsitektur SIMD? Single instruction, multiple data. Monggo. Pilihannya ada 4. Nih, Mas Video kembali mau mencoba menjawab. SIMD, jadi single instruksinya satu, datanya banyak. A, B, C, atau D? Nah, baru berapa menit ya? Saya bantu jawab ya. D. Oh, B, D. B, ya, oke, B. Kita klik. B, jawabannya kurang tepat. Jadi yang betul adalah opsi C. SIMD bekerja secara sinkron ya atau lockstep. Semua unit pemrosesan mengeksekusi instruksi yang sama dan siklus yang detak yang sama, tapi pada elemen data yang berbeda. Nah, itu eh, kalau saya lanjutkan nanti waktunya habis. Saya kembali ke share screen untuk di sesi penugasan. Untuk kuis saya cukupkan di sini tadi sudah beberapa sudah mendapatkan skor yang sama. Saya kembali share screen ke slide. Nah, di sini ada tugas individu. Tugas individu mohon nanti segenap mahasiswa eh, mengerjakan tugas individu ini dari pertemuan kedua mata kuliah kita merupakan pencapaian dari rubrik penilaian pertama CPMK 02. Beri contoh penerapan pemrosesan paralel di bidang yang pertama A. Pendidikan, B. Kesehatan,
C. Media publikasi. Dan tugas ini dikumpulkan pada minggu depan ya melalui Classroom. Jadi materi-materi sumber referensi maupun RPS kontra perkuliahan sudah ada di Classroom. Silakan nanti eh, rekan mahasiswa semuanya sebelum perkuliahan dimulai minggu depan pun juga tugas sudah harus ada di Google Classroom. Tingkat waktu bagi yang eh, terlambat mengumpulkan di sana akan tertanda terlambat dan muncul warning teks berwarna merah. Jadi mohon dikerjakan tepat waktu. Pak, boleh nggak dikerjakan dengan bantuan AI? Boleh, silakan. Jadi di tingkat awal ini kita masih eh, mengenal konsep, terus belajar menganalisis singkat ya, berpikir kritis secara singkat dalam konsep itu, dan nanti juga akan menerapkannya dalam praktik di pertemuan berikutnya. Apakah ada pertanyaan untuk tugas mandiri saat ini? Ya, jelas, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Sore. Pak. Makasih, Sama-sama. Pak. Ya.